Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di pengajian online, dan kali ini online-nya berbeda ya Bu dari sebelumnya. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa mengaji online lagi. Kita masih bisa diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, saudara, sahabat, serta umatnya senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Baik ibu-ibu, ini perdana ya kita pakai YouTube channel ya. Sebelumnya kan kita pakainya WhatsApp atau voice note. Jadi mudah-mudahan sekarang lebih variatif lagi ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka mudah-mudahan tidak membatasi juga ruang gerak kita dalam berinovasi. Ya, yang namanya dakwah itu tetap harus terus berlanjut, terus berjalan. Bagaimanapun caranya kita harus coba. Ya, ini suatu hal yang baru, mudah-mudahan ini perdana di Sarfas. Kalau semuanya ini bisa baik, dijalankan dengan baik, mudah-mudahan pengajian kelompok dari yang lain bisa ngikutin ya. Baik, materi kita kali ini adalah tentang qanaah ya Bu. Apa sih qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup, merasa puas terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat qanaah ini menandakan rasa syukur seseorang, ya, merasa cukup atas segala nikmat yang diberikan, merasa ridho atas hasil yang telah didapatkan. Ya. Jadi qanaah itu juga bukan berarti pasrah begitu saja, karena seseorang yang memiliki sifat qanaah tentunya juga harus melakukan ikhtiar, berusaha. Nah, selebihnya bertawakal atas hasil dari usahanya. Lawan dari sifat qanaah itu apa? Lawan dari sifat qanaah itu rakus dan tamak. Ya. Nah, sifat qanaah ini membuat seseorang itu tidak lalai dalam bersyukur dan menjauhkan dirinya dari ketamakan duniawi. Jadi sudah paham ya Bu ya, qanaah itu artinya merasa puas, merasa cukup atas pemberian yang Allah berikan. Ya. Selanjutnya, seseorang yang bersifat qanaah berarti telah bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'atullah bima atah." Beruntung orang yang berislam dengan baik, dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhan dasarnya dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Rawahu Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Jadi orang yang qanaah itu beruntung karena sudah dilimpahi oleh Allah rezeki yang cukup atas kebutuhan dasarnya. Allah sudah berikan nikmat yang cukup, ya. Jadi tidak ada lagi itu namanya keinginan-keinginan yang berlebihan, karena Allah sudah memberikan kenikmatan yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Banyak kan orang sekarang yang kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, tapi nggak sesuai dengan kemampuan dia. Karena Allah tidak cukupkan, karena Allah tidak cukupi kebutuhan dasarnya. Allah tidak berikan kenikmatan qanaah terhadap dirinya. Ya, jadi beruntung orang yang diberikan dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Nah, manusia itu pada dasarnya itu tabiatnya tamak terhadap harta. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda di Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seandainya manusia memiliki emas 2 buah lembah, niscaya ia akan memiliki 3 lembah. Kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya ia akan menghendaki 4 lembah. Demikian seterusnya. Padahal di dalam kubur hanya tanah yang menutup perutnya. Ya.
terus selama di dunia itu pasti nggak akan ada habisnya. Kepengen ini, kepengen itu, pengen punya motor, pas punya motor kepengen punya mobil, pas pengen punya mobil pengen punya yang lainnya. Jadi nggak akan ada habisnya. Ya, sifat manusia itu memang pada dasarnya itu ramah terhadap harta. Makanya kenapa kalau semuanya kita melihat harta dan dunia itu jangan melihat ke atas, tapi ke bawah, ya. Karena sifat tamak itu bisa merusak kita, ya. Contoh deh, kayak orang itu kan punya porsi makan yang beda-beda. Ada yang setengah piring cukup, ada yang satu piring belum cukup, ya. Kalau semuanya orang yang mengkonsumsi makanan itu melebihi porsi yang seharusnya, bisa ngakibatin sakit. Bisa kan, Bu? Nah, ada orang yang memang punya penyakit gitu, atau yang memang tidak terbiasa makan berlebihan. Sekali makan berlebihan, dia akan sakit. Begitu juga kalau semuanya kita gitu. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, untuk urusan dunia itu kita melihatnya ke bawah. Jadi pandanglah orang yang lebih rendah di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Nah, itu hadis Rasul juga ya, Bu, ya, tentang qanaah. Nah, kalau meniru orang yang rajin beribadah bagaimana? Nah, di dalam firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 148, ya, fastabiqul khairat aina ma takunu ya'tikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diperbolehkan kalau semuanya kita iri atau kepengen meniru orang yang rajin beribadah, orang yang banyak melakukan amal soleh, itu diperbolehkan, bahkan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya, fastabiqul khairat, seperti itu. Dan apa aja sih manfaatnya kalau kita memiliki sifat qanaah? Manfaatnya kita bisa mendapatkan dunia dan seluruhnya. Yang tadinya kita nggak bisa bertemu, kita ngeliat berkaca dalam kondisi pandemi sekarang ya, Bu, ya. Yang tadinya kita nggak bisa bertemu dengan keluarga, atau yang mungkin sedikit ketemu sama keluarga, akhirnya kita bisa ketemu sama keluarga, bisa makan bareng, bisa curhat bareng, bisa tahu keadaan kondisi anak-anak, suami, dan kondisi keluarga yang lain. Secara tidak langsung, itu kita bisa mendapatkan dunia dan seisinya. Maksudnya mendapatkan dunia seluruhnya. Yang tadi kita nggak punya waktu, sekarang kita jadi punya waktu. Ya. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Ya, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Sangat beruntung, Bu, kalau kita punya sifat yang qanaah. Terus yang ketiga, kita bisa mudah bersyukur. Ya, kita bisa mudah bersyukur. Oh, ternyata saya masih bisa makan loh. Banyak orang-orang yang susah makan, ya, apalagi kondisinya sekarang di rumah aja, kayak mau makan apa-apa susah, ya. Nah, sekarang kita bisa makan sehari aja tuh sudah bersyukur. Banyak orang yang nggak bisa makan, tapi mereka masih bersabar, mereka masih bersyukur, kayak gitu. Jadi memiliki sifat qanaah itu bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, menjauhkan diri dari hasad, iri, cemburu pada nikmat orang lain. Ya, kenapa harus cemburu pada orang lain kalau kita sudah merasa cukup dengan nikmat yang Allah beri? Ya, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Kenapa kita harus nggak suka gitu terhadap keadaan orang, ya, julid gitu, ya, masih julid sama orang? Nggak usah gitu ya, Bu, ya. Kalau sudah kita qanaah, insya Allah nggak ada yang namanya julid-julid lagi. Ya. Yang kelima, mengatasi berbagai problema hidup seperti hutang. Nah, kalau yang masih punya hutang kayak gitu, jadi udah cukup. Kita berasa bersyukur, mudah-mudahan kita tidak terlilit hutang. Ini ada doanya yang terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Baik, sekian ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.